Selamat malam, perkenalkan nama saya Abednego Aryo Wicaksono dengan NIM 421230111 dari kelas Mekatronika 6 malam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari simulasi tugas TCS, SFC, dan akan menunjukkan tutorialnya. Ini akan langsung saja ke detail sistemnya. Buatlah makalah mengenai pemrograman SFC pada DCS. Kemudian buatlah sistem. Terdapat 2 Windows, dan setiap Windows terdapat 2 button dan 2 lampu. Dan 1 button untuk memindahkan ke Windows lainnya. Flash di setiap Windows, saat PB1 on, maka lampu 1 on, lampu 2 off. Saat PB2 on, lampu 1 off, lampu 2 on. Siklus berulang. Program yang digunakan adalah SFC. Kita akan langsung masuk saja ke aplikasi VMware-nya. Langsung kita buka Yokogawa Centum dan System View. Di sini sebelumnya saya sudah membuat filenya DCS dengan format project DCS SFC. Untuk hal pertama yang dilakukan adalah membuat project, kemudian menambahkan FCS dan disknya. Kemudian kita menuju ke FCS, kita menuju ke switch dan menekan switch dev. Berikut merupakan data tag switch yang akan kita gunakan. Ada 4 push button 1, push button 2, push button 3, push button 4. Dan ada 4 lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Kemudian untuk push button 1 dan 2, dan lampu 1, lampu 2, itu digunakan untuk screen 1. Dan untuk push button 3, 4, dan lampu 3, 4 digunakan untuk di screen 2. Selanjutnya, setelah membuat data tag pada switch dev, kita akan langsung menuju ke function block. Function block di sini bisa dibuat di mana saja, namun karena saya sudah buat di DR001, saya akan buka saja supaya tidak kerja 2 kali. Untuk menambahkan function block, kita dapat menemukan insert, kemudian function block. Karena kita perintahnya menggunakan SFC blocks, maka di sini kita pilih SFC blocks, pilih yang SW karena kita menggunakan data tag switch. Contohnya seperti ini. Di sini untuk penamaannya itu tergantung kita. Ini saya gunakan, kita hapus saja. Di sini saya gunakan S1 dan S2. Penamaannya supaya lebih gampang. Jadi anggap aja ini S1 ini screen 1 atau sequence 1, dan S2 ini screen 2 atau sequence kedua. Di sini kita bisa mengklik function blocknya sampai hijau. Kita klik kanan dan kita coba lihat edit detail. Kemudian edit window-nya kita ubah ke edit SFC. Pada halaman ini merupakan halaman pemrograman berbasis chart. Untuk menambahkan balok ini disebut step. Kita tekan yang di samping arrow ini, kemudian kita tekan aja. Untuk mengedit labelnya, kita tekan lagi arrow dan kita tekan 2 kali function blocknya, tekan stepnya, maka di sini ada komen, kita bisa ketik yang kita inginkan, misalnya mulai, maka akan muncul. Dan untuk mengedit programnya, kita bisa melihat edit step action. Ini kita bisa masukkan step ini ingin melakukan apa. Ini kita akan mulai dari start. Di sini saya membuat global gen name, global untuk switch. Jadi nama-nama ini akan digunakan pada program. Kemudian saya buat assign push button 1. Jadi assign di sini yang di dalam
2 ini adalah data tag yang kita buat sebelumnya di switch dev. Kemudian kita assign to pb1. pb1 itu global gename yang barusan yang di atas ini yang kita buat. Ada pb1, pb2, pb3 sampai terusnya. Kemudian kita tidak lupa assign lem1 dan lem2. Kemudian di sini ada saya buat perintah pb1 0, pb2 0, L1 0, L2 0. Jadi ketika screen dibuka, maka semuanya dalam kondisi mati. Lanjut, ini merupakan transisi. Untuk menambahkannya, kita bisa pilih di samping tab. Di sini ada tulisannya transition. Kita tinggal tambahkan ke halaman program. Lanjut ke looping. Looping ini digunakan untuk mengambil dari program untuk dimasukkan ke line di atasnya. Untuk isi step di sini, isi programnya kosong. Kemudian di sini ada cadangan. Untuk yang ke kiri itu ketika pb1 on, dan yang kanan itu apabila pb2 on. Untuk transisi di sini terjadi apabila pb1 bernilai 1 atau pb1 kita tekan. Untuk yang sebelahnya juga sama, pb2 ketika bernilai 1. Kemudian alurnya, contohnya ini ketika pb1 ditekan, maka dia akan langsung menuju ke step bawahnya. Isi program stepnya adalah seperti ini. Jadi ketika pb1 ditekan, pb1 on, maka di sini lampu 1 atau L1 menyala dengan adanya bernilai 1. Dan L2 harus bernilai 0. Dan kita beri delay 1000. Setelah itu kita matikan pb1 yang tadi. Jadi lampu tetap nyala, namun pb1 yang sudah kita tekan tadi kita beri nilai 0. Kenapa demikian? Karena kekuatan pada Yokogawa Centum ini dia sifatnya mengunci. Jadi harus kita matikan secara program. Selanjutnya di sini ada transisi atribut kembali. Jadi ketika pb1 off, jadi tadi kan udah delay ya. Ketika pb1 0, maka dia akan langsung menuju ke J01. J01 nanti inilah yang akan kembali ke looping. Dapat lihat di sini. Untuk yang PB2 juga sama demikian. Jadi ketika PB2 dengan 1 atau ditekan, maka akan munculkan step, mengikuti step seperti ini. Lampu 1 0, lampu 2 1, yang artinya lampu 1 mati dan lampu 2 menyala. Dan kita tambahkan juga delay 1000 dan mematikan PB2. Dan ketika transisi atribut ini terpenuhi, PB1 sama dengan 0, maka dia akan kembali ke looping. Untuk yang screen 2 atau screen 2 juga sama demikian. Namun yang diganti hanya tag name-nya. Jadi contoh di sini, di start. Untuk inisialisasi awal, PB34, L3L4, kita buat 0. Sama juga demikian, ada PB3 on untuk mengaktifkan step 3, dan PB4 on untuk mengaktifkan step 4. Setelah kedua fungsi ini dibuat, kita dapat mencobanya apakah function block ini sudah berhasil. Kita bisa coba dengan mengaktifkan his virtual. Kita coba
membuka atau mengecek dari function block yang sudah kita buat atau program yang sudah kita buat, apakah sudah benar atau tidak. Baiklah, kita akan coba dengan klik name, kemudian kita klik function block yang kita buat tadi dengan nama S1. Kemudian kita buka juga function block kedua. Kemudian kita buka pd1. Oh maaf, kita harusnya menggunakan data text sesuai switch dev. Jadi yang pb1 itu hanya untuk label di program saja. Baiklah, kita akan coba aktifkan dulu untuk function block dari SFC-nya. Coba klikkan. Kita baca kembali, saat TB1 on maka lampu 1 on, lampu 2 off. Saat TB2 on, lampu 1 off, lampu 2 on. Kita coba tekan push button 1. Maka yang terjadi lampu 1 menyala dan PB1 di sini akan kembali off. Kita coba tekan push button 2. Maka lampu 2 menyala dan lampu 1 mati. Kita coba sekali lagi di push button 1. Dan akan kembali seperti semua, lampu 1 menyala, lampu 2 mati. Baiklah, dengan adanya indikasi tersebut, maka program kita sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat Windows-nya atau screen-nya. Untuk membuatnya kita tekan keys, kemudian tekan window. Di sini kita bisa klik kanan, create new, dan pilih window. Namun karena di sini saya sudah membuatnya, jadi kita akan langsung masuk saja ke screen-nya. Baiklah, yang pertama untuk screen, untuk button pindah Windows. Untuk inisialisasinya kita tekan 2 kali. Kemudian kita pergi ke function, kita pilih function type-nya call window. Dan window name-nya ini yang grafik. Kemudian parameternya itu adalah nama screen yang akan kita tuju. Karena nama screen 2 tadi saya screen 2, maka kita buat parameternya screen 2. Untuk yang screen yang kedua juga sama, karena dia ingin ke screen 1, maka parameternya kita akan buat screen 1. Selanjutnya untuk inisialisasi push button, di sini di function kita buat function type-nya seperti ini, data type-nya proses data, dan untuk datanya kita buat nama sesuai dengan data tag pada switch step. Karena pb1 maka kita buat push button 1.pv. Kemudian kita apply. Untuk yang pb2 juga demikian, functionnya kita buat data push button 2.pv. Kemudian untuk lampunya kita cukup membuat lingkaran sederhana saja dengan klik insert,
lalu pilih grafik dan circle. Untuk menginisialisasi supaya menjadi lampu, kita tekan klik kanan pada lingkaran, kemudian properties. Pada graphic modify, kita pilih always execute pada change type, kemudian pada color change kita buat normal color change dengan kondisi formula seperti ini. Jadi ketika lampu 1 bernilai 1, maka warnanya hijau. Dan untuk kondisi kedua, apabila lampu 1 bernilai 0, maka akan berwarna putih, yang artinya mati. Sama juga demikian pada lampu kedua. Ketika lampu 2 bernilai 1, kita tambahkan pada kondisi formula, maka dia akan berwarna merah. Dan kondisi kedua, apabila lampu kedua bernilai 0, maka dia akan mati atau berwarna putih. Untuk yang screen 2 juga sama demikian. Mungkin kita hanya melihat inisialisasinya saja. Hanya diganti lampu 3. Dan yang sebelahnya kita ganti ke lampu 4. Baiklah, kita akan masuk ke simulasi. Sebelumnya kita pastikan dulu function blocknya sudah aktif. Baiklah, semuanya sudah aktif, S1 dan S2. Jadi di sini adalah function block dari SFC tadi ya. Maaf. Ya, SFC. Ya, kadang kebalik-balik. Selanjutnya kita akan buka screen 1. Kita coba. Kita akan coba tekan PB2. Maka akan berpindah ke lampu merah. Jika kita tekan PB1, maka lampu akan berpindah ke hijau. Sequence ini akan terus berulang. Jadi kenapa saat screen dibuka dia langsung hijau? Karena tadi kita sudah mengetesnya sebelumnya dari kontrol ini ya. Jadi kita membuka kontrolnya langsung, bukan dari screen, sehingga dia akan masuk ke screen secara tidak langsung. Kita coba ke go to screen 2. Seharusnya kondisi awalnya seperti ini. Ketika tidak diotak-atik dari awal, kondisi awalnya mati keduanya. Kita coba tekan PB3, lampu hijau menyala. Kita tekan PB4, lampu merah menyala dan lampu hijau mati. Kita coba pindah ke screen 1 kembali. Maka ini akan kembali ke screen 1. Kita pindah ke screen 2. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dan simulasi dari tugas DCS tentang pemrograman SFC. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat malam.